Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan resmi melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian berbasis SARA terhadap Presiden Jokowi. Sebelumnya kita ketahui relawan Indonesia Bersatu dan juga sejumlah ormas daerah turut membuat laporan buntut pernyataan Roky yang memicu kontroversi. Bergabung bersama kami malam hari ini ada Johannes Oberlin Lumbang Tobing, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP. Bang Jo, selamat malam. Yuk, malam, Mbak. Bang, kita ingin tahu apa yang kemudian menjadi dasar pelaporan Roky Gerung dan pasal apa yang akan disangkakan? Ya, karena sudah terjadi keonaran tuh. Karena sudah terjadi gaduh di beberapa kota provinsi. Bahkan sudah ada yang bakar-bakar ban, sudah ada yang demo. Hari ini ada di Tangerang, sebelumnya itu ada di Bekasi, ya. Jadi kami menduga, kami meyakini karena apa yang dilontarkan saudara Roky Gerung itu telah menjadi kebencian, menjadi kemarahan bagi orang-orang yang tidak merasa diri pribadi Pak Joko Widodo itu diserang, dilecehkan kepribadiannya. Oke, apa kemudian yang akan menjerat, pasal apa yang akan disangkakan kepada Roky Gerung? Oke, nah jadi memang kami paham bahwa yang dimaksud dengan delik aduan itu ketika seseorang yang memang diserang pribadinya, dirugikan pribadinya, maka harus yang orang yang pribadi berlangsung yang bersangkutan harus melaporkan, kan gitu ya. Nah, tetapi saya menyampaikan karena memang ini cukup perdebatan saya yang cukup alot dengan penyidik di Bareskrim kemarin, sebab kata-kata pernyataan Roky Gerung itu telah melukai begitu banyak orang. Ada jutaan orang yang marah. Nah, jadi saya menyampaikan ke penyidik bahwa mereka juga meyakini dengan adanya SARA, maka Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 2 itu mereka mau pakai. Nah, yang kedua karena memang ini sifatnya menjadi darurat, karena ini menjadi kegaduhan keonaran di seluruh Indonesia, maka kita pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15. Demikian, Mbak. Oke, Bang Jo, tapi kalau kita lihat hal ini menjelang kontestasi politik, apakah kemudian menurut Anda pelaporan ini bisa jadi presiden buruk terhadap kebebasan berekspresi? Enggak dong, ini bukan presiden buruk. Kan begini, kan orang boleh dong bebas menyampaikan pendapat. Artinya, tetapi jangan dong dibalik bebas berpendapat, tetapi kamu seenak perutmu aja tuh bicara, ya. Seenakmu menyampaikan kata-kata yang kasar, menghina, melecehkan, ya. Jadi Roky Gerung harus sadar dan tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini dipilih secara sah secara konstitusi. Ada puluhan juta orang yang mencintai Pak Jokowi. Nah, ketika pribadi yang luar biasa ini dilecehkan, dihina, bahkan ini kan lambang negara juga nih. Ini Roky Gerung ini udah merobek-robek nih, menginjak-injak tatanan yang katanya ini adalah kebebasan berpendapat, tetapi dengan yang katanya Roky Gerung seorang yang intelek, terpelajar, tapi menyampaikan kata-katanya dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, tidak mendidik. Nah, maka kami mengingat bahwa Pak Jokowi ini adalah kader dari PDI Perjuangan, dan kami adalah bagian orang-orang yang memilih beliau menjadi presiden. Ya, ini kami harus ambil proses hukum nih. Kami harus laporkan saudara Roky Gerung. Karena perdebatan kita juga dengan penyidik, jika ini dibiarkan, maka hari ini coba dari kemarin kita melihat ya, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Kalimantan Timur, di Dayak itu semua mereka udah mau demo tuh. Nah, kalau ini dibiarkan tidak ditanggapi secara hukum, orang akan main hakim sendiri nih. Mereka kan berlomba-lomba nih untuk mencari Roky Gerung. Oke, Bang Jo. Maka alasan-alasan argumentasi yang kuat juga kami sampaikan ke penyidik, sehingga tadi pasal yang saya sebutkan di awal, ada 2 pasal itu, penyidik Bareskrim Mabes Polri mau menerima laporan kami gitu. Oke, Bang Jo, singkat saja, kita ketahui Roky Gerung bukan sekali 2 kali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan, terhadap eksekutif begitu, dan
masih bisa melenggang, masih bisa mengkritik sampai saat ini. Seberapa optimistis Rocky Gerung bisa berhadapan dengan hukum? Eh, jadi begini, ya saya hanya memastikan ini tidak hanya lagi rame-rame mau saling melaporkan, ya. Tetapi saya pastikan bahwa proses hukum ini akan kami kawal, kami akan pastikan akan berjalan dengan baik, kami akan pastikan akan dorong sampai ke pengadilan. Baik. Jadi sebagai kepastian hukum tidak ada yang kebal hukum. Nah, jika Saudara Rocky Gerung merasa menurut berita yang saya dengar sudah 18 kali dilaporkan, nah kalau saya kira dengan urusan hukum dengan kita, ya kami akan pastikan ini akan berjalan proses hukumnya dengan baik. Baik, baik. Bang Yohanes L. Tobing, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Yuk, malam Mbak. Yuk, yuk.